Selain Jawa Barat, ternyata di Indonesia ini ada tempat di wilayah barat lainnya, ya, baru-baru ini terjadi tindakan intoleransi. Inisialnya aja aku sebutkan nih ya, inisialnya aja. Sumatera Barat. Ingat ya, Opung Parbelak tidak sedang mentertawakan kalian seluruh provinsi, tidak ya. Tapi yang sedang kutertawakan adalah salah satu sifat primitif dari oknum masyarakat yang ada di daerah Sumatera Barat, yaitu yang ada di daerah Kota Padang. Nan ambo tahu orang Padang tu orang nyo elo-elo. Orang Padang, orang Bukit Tinggi, orang Sawalunto, orang Solo, orang Payakumbuh, orang Pasaman, orang Piaman, orang Painan. Sadonyo orang Minang nan ado di Sumatera Barat ko, sadonyo orang-orang elo. Nah, ambo kini takajui bana ya, mandanga ado berita nan mangecek ada salah satu kelompok masyarakat yang menyerang kelompok masyarakat lainnya yang sedang beribadah. Ala kareang. Coba kecek lah secicik lu orang yu sia-sia namanya tu ah. Agi agambo gini ko ha. Kasihkan sama saya biar saya laporkan langsung ini ke wakil presiden sudah. Ya. Ini wakil presiden jujur aja aku bilang, Bapak Gibran ini orang yang paling anti dengan intoleransi. Dan kalian harus tahu bahwasanya Bapak Prabowo juga benci dengan yang namanya intoleransi. Minta tolong dulu admin Gerindra, perhatikan dulu ya. Admin Gerindra tolong angkat dulu ini. Admin Gerindra di TikTok. Tapi inilah wajah bangsa ini, ya kan? Masih saja yang punya, masih ada aja sifat-sifat primitif. Primitif ini kalau ku bilang, ya, dengan berkedok mayoritas, dengan berkedok, ya, kelompok paling kuat. Jadi suka-sukanya sama kaum minoritas. Aduh. Cemana lo bilang? Aku juga kaum minoritas ini. Rata-rata orang-orang Indonesia kan ganti-ganti, cuman aku yang nggak, artinya apa? Aku minoritas. Ya, tapi itulah dia. Ini keterlaluan ini. Kita lanjut aja, ya, kita langsung kita perhatikan dulu, kita lihat dulu tingkah laku orang ini. Hancurin semua. Hancurin. Udah hebat kalian ya, udah hebat. Udah jago kalian rupanya. Udah sekeras apa rupanya balok yang kau pegang gitu, kalapa? Udah sekeras apa rupanya? Nyalimu udah apa? Udah kuat nyalimu rupanya. Aku nggak perlu tantang kau, nggak perlu. Cukup hukum yang berbicara, ya. Jadi dengar kabar, ya, ini sudah ditempuh jalur hukum, ya. Tapi ada beberapa tetua adat, ya, itu memberikan solusi bagaimana supaya damai saja. Kalau untuk seperti ini jujur saja aku bilang, nggak ada cara damai. Damai tetap damai, ya. Memaafkan tetap memaafkan, ya. Tapi minta maaf, ya. Kalau untuk seperti ini harus hukum yang berbicara. Nggak bisa, enak kali kau. Balokmu itu jujur aja aku bilang taruh di sini. Gak seberapa itu biar tahu kalian, apalagi yang mau kalian panggarkan di situ. Berani kalian gara-gara keroyokan, berani kalian karena daerah kalian di situ, berani kalian karena apa? Kalian bersembunyi di balik kata-kata mayoritas, dan kalian menyerang mereka itu karena apa? Kalian mengatakan itu tidak ada izinnya, kalian katakan bahwa itu rumah ibadah dan tidak bisa digunakan untuk beribadah, ya. Itu adalah rumah masyarakat biasa maksudnya, ya. Nah, sudah jelas-jelas itu bukan tempat ibadah seperti pada umumnya, tapi itu merupakan tempat rumah doa, gitu loh. Kenapa rumah doa dikatakan rumah doa? Karena mereka itu di kawasan itu, mereka jaraknya itu ternyata sangat jauh ke gereja,
di mana mereka harusnya beribadah gitu loh ya. Jadi itu adalah rumah doa, statusnya masih rumah doa walaupun di bawah organisasi GKSI ya. Nah, sekarang begini, ku bilang sama kalian ya, apa sih salahnya mereka beribadah di situ ya? Kalau memang mereka mengganggu ketenangan kalian, kalau memang gara-gara doa mereka ya, gara-gara misalnya lagu-lagu mereka yang mereka dendangkan, yang mereka nyanyikan, oleh karena juga mungkin khotbah-khotbah mereka yang kalian merasa terganggu, ya, itu sekarang kan kalian bisa melaporkannya kepada pihak daripada aparat pemerintah setempat, kan begitu. Bukan seperti ini jalannya, ya. Walaupun kemarin waktu di Sukabumi itu bocor ya rekaman bagaimana Kapolsek di sana itu mendukung kegiatan atau mendukung pengerusakan massa yang ada di daerah Sukabumi itu, ya. Katakan mendukung karena apa? Tidak ada larangan. Di situnya Kapolsek, di situnya aparat penegak hukum. Ini aparat penegak hukum mana? Bapak-bapak dari kepolisian gimana? Cuman 9 orang yang kalian tangkap. Banyak itu loh, ya. Ada yang gondrong, ada yang ikat rambut tadi, ada pakai baju kuning, ada yang pakai topi. Aku hafal. Nggak mungkin 9 orang itu. Ya, tolong ini didalami lebih lagi, ya. Kami minta kepada pihak-pihak kepolisian, ya, dan juga pihak aparat pemerintah lainnya, ya. Tolong ini menjadi perhatian gitu loh, ya. Ingat ini. Tidak ada satu jengkal pun tanah di Indonesia ini milik hanya satu agama, milik hanya satu suku, milik hanya satu golongan. Semua orang bebas untuk melakukan ibadahnya, semua orang bebas untuk bertempat tinggal dimanapun. Ya, ingat itu, ya, ingat itu. Ya, jadi aku pernah aku pernah memviralkan sebuah permasalahan yang sama, intoleransi. Kalian tahu Kapolresnya dan juga bupatinya itu turun langsung. Ya, itu sebagai rasa empati ya, rasa empati dari aparat pemerintah. Artinya apa? Harusnya tidak ada lagi kejahatan intoleransi yang bisa disembunyikan. Ya, gara-gara video Opung Parbela gitu, aku nggak perlu sebutkan di kabupaten mana dan aku nggak perlu sebutkan di wilayah hukum mana, nggak perlu, ya. Tapi untuk yang ini, ya, di daerah Kota Padang, Kota Tengah kalau nggak salah di daerah Padang, Sumatera Barat, ya, ini terjadi lagi, ya. Tapi untung saja, alhamdulillah, puji Tuhan, ya, Bapak Wali Kota Padang itu sudah turun tangan langsung. Kita dengarkan penjelasan dari Pak Wali Kota, ya, Pak Wali Kota. Itu ya, tindakan anarkis itu tidak bisa kita terima. Segala sesuatunya tentu di tengah-tengah masyarakat bisa dibicarakan dan ada prosedur terhadap itu. Nah, kami sudah memerintahkan kepada seluruh stakeholders, ya. Kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh stakeholders untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga, ya, toleransi antar umat beragama, suku, ras dan lain-lain. Namun terakhir kan kita juga mendengarkan dari pihak yang tentunya merasa kurang puas dengan tindakan tersebut. Mereka menyampaikan bahwasanya pertemuan tadi malam, ya, juga beberapa komunikasi sebelum itu berjalan damai. Cuma memang ada oknum-oknum yang mungkin lepas kendali melaksanakan pemecahan kaca gedung dan lain-lainnya. Ini tentu tidak dapat diterima. Kita menghargai hak dari para korban, mungkin ya merasa terganggu haknya dan lain-lainnya sehingga melaporkan ke jalur hukum. Nah, itu sah-sah saja. Namun pemerintah hari ini hadir bersama-sama dengan stakeholder. Kemarin kita duduk bersama, ya, kerukunan antar umat beragama menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Padang ke depan. Itu komitmen kita. Dari hasil mediasi tadi malam ini memang karena miskomunikasi atau ada unsur sara atau seperti apa? Ya, saya rasa ada miskomunikasi, ya. Tentu kalau ada unsur sara ya kita menilailah sendiri, ya, karena bagaimanapun kami meyakini
daerah Padang Sarai ya, dengan RW-nya dan lain-lainnya pun juga welcome ya, karena memang sudah majemuk di situ. Nah, namun kalau hari ini ada masalah komunikasi bisa-bisa saja. Nah, sehingga tentu kita akan mengevaluasi ke depan. Saya sudah berusaha mendudukkan tadi malam bahwasanya kita sepakat kita semuanya rukun ya, khususnya di Padang Sarai dan sekitarnya, khususnya RW 13 ya, dan RW 3 dan sekitarnya. Nah, sehingga ini akan menjadi catatan untuk pembangunan kita ke depan ya. Duduk satu meja ya untuk menyelesaikan permasalahan, tidak ada sekat antara kita satu sama lainnya. Nah, ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Wali Kota kita. Dan kami harapkan ini bukan cuma lip service ya Bapak. Ya, yang kami harapkan ini bukan cuma lip service, bahwasanya pemerintah setempat bersama dengan aparat penegak hukum ya, bersama-sama untuk menjaga ketertiban dan juga menjaga situasi aman dan kondusif ya. Karena bagaimanapun juga ya, kalian sebagai pemerintah harus hadir, nggak bisa enggak ya. Ini hanya bisa dikatakan ya, ini insiden yang kesekian kali, yang kedua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Udah nggak tahu Pak, udah keberapa kali ini betul. Ya, serangan-serangan terhadap kaum minoritas ini sangat tidak sangat tidak bisa diterima, kan begitu ya. Maaf ya, kadang-kadang begitu. Aku tidak menyalahkan Bapak sebagai pimpinan di sana, tidak. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita mengatakan bahwasanya daerah itu welcome kok, daerah itu majemuk kok, daerah itu sangat menerima kok dengan penduduk yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan segala macam, kan begitu. Nah, sedangkan aku sendiri pun juga, aku berapa kali aku katakan, aku ini orang yang sudah kenyang sekali ya menerima tindakan-tindakan intoleransi. Betul ya. Untuk ngontrak rumah pun juga harus ditanya, kau suku apa, kau agama apa? Kacau. Kedua kali begitu juga, mau ngontrak rumah juga ditanya, kau agama apa, kau suku apa? Ya, terus biar tahu kalian, perkara beli tanah pun begitu juga. Udah masuk uangku DP ku sekitar sekian juta, kan begitu. Nah, begitu mau kulunasi ini tanah ini, biar tahu kalian, pergi aku ke RW dan ke RT-nya, nggak perlu kusebutkan siapa nama RT dan RW-nya, dan aku nggak perlu sebutkan daerah mana. Ini akan menjadi rahasiaku terhadap kalian semuanya ya. Mereka katakan apa ya, maaflah Bapak kalau kami bisanya menerima, tapi masyarakat ini, kan begitu ya. Nggak tahu kita ini alasan mereka apa, memang betul-betul masyarakat yang menolak kedatangan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan dengan mereka, atau pekerjaan dari aparat pemerintah sendiri. Kan begitu. Seringkali ya aparat pemerintah ini mendukung tindakan intoleransi itu dengan apa? Dengan mengamini dan juga dengan merestui segala tindakan-tindakan masyarakatnya yang tidak mau menerima orang lain, tidak mau menerima suku lain, tidak mau menerima agama lain, tidak mau menerima golongan lain. Kita nggak usah tutup mata lah. Memang betul orang Indonesia baik-baik, betul sekali, betul ya. Tapi di daerah tertentu, kubuka dulu mata kalian, ternyata di bangsa ini, di negara ini, ya, di belahan negara ini, ternyata ada tempat-tempat yang sebetulnya, ya, mungkin tidak terekspos keluar sana, tapi masih terjadi praktek-praktek intoleransi. Aku katakanlah, nggak perlu kusebutkan provinsi mana, nggak perlu, ya. Ada di setiap pulau di Indonesia ini. Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Sehingga kadang-kadang ini memicu ya daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi disinilah sebetulnya pemerintah ya ini harus hadir bukan ketika ada masalah. Coba bayangkan kalian waktu di Indragiri Hulu ya, setelah ada masalah baru turun tangan itu bupatinya. Begitu juga di Sukabumi.
Ya, begitu ada masalah turun tangan Bapak Gubernur, kan begitu ya. Setelah itu di sini di Kota Padang turun tangan Bapak Wali Kota. Harusnya ada tindakan-tindakan preventif gitu loh. Contohnya apa? Ya contohnya ini dia. Ya contohnya tolong dulu di sebuah daerah itu ya, jangan kalau misalnya katakanlah daerah itu ya katakanlah mayoritas muslim ya, katakanlah mayoritas muslim. Kalau memang contohnya ya ada di situ masyarakat atau penduduk yang beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Kristen contohnya ya, ketika hari-hari besar tertentu ya, tolong ajak mereka untuk mereka juga memeriahkan acara tersebut di tempat kalian. Dengan cara apa? Ya, dengan cara katakanlah mempersilahkan mereka ya membuat hiasan pohon Natal di depan rumah mereka. Mempersilahkan saudara-saudara yang dari Tionghoa untuk membuat lampion-lampion. Kan begitu ya ketika mereka sedang merayakan Imlek. Kan begitu. Ya ketika juga hari raya Nyepi atau hari-hari besar Hindu lainnya contohnya ya dipersilakan. Bahkan jangan cuma dipersilakan tapi difasilitasi. Tiru salah satu wali kota yang menjadi panutan kalau untuk masalah toleransi itu Bapak Gibran. Masih ingat kan Bapak Gibran kan? Ya, itu dia ya. Dan ku bilang sama kalian, minta maaf ya, bukan mendahului, bukan. Ya, tapi Opung Parbelak ya bersama-sama dengan beberapa orang pendeta kemarin dan juga beberapa orang pemuka agama dari agama Islam ya, saya katakanlah ustadz ya. Itu kita sudah berembuk bahwasanya di kota kami ini kita akan buat acara yang mendukung moderasi, kerukunan umat beragama. Ya, dan nanti kemungkinan besar ya, ini sebelum 17 Agustus kami akan rapat ya, Opung Parbelak dan beberapa orang pendeta dan beberapa orang ustadz ya. Kita akan rapat bagaimana kita akan membuat acara-acara yang menunjang bangkitnya moderasi ya, terpeliharanya moderasi di tengah-tengah masyarakat ya. Yang pertama mengadakan podcast ya. Oh ya, sudah pasti dong tema atau topiknya kerukunan umat beragama. Bagaimana meningkatkan rasa menghargai terhadap agama lain, bagaimana meningkatkan rasa menghormati terhadap agama lain, bagaimana ya menumbuhkan rasa kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Nah, nanti eksekusinya setelah Opung Parbelak datang dari KN, baru kami akan lakukan podcast tersebut. Bisa juga ya dengan mengundang narasumber dalam sebuah diskusi gitu, baik itu yang podcast ataupun yang yang berbentuk workshop gitu. Itu adalah tindakan preventif. Jangan setelah kejadian baru pemerintah turun tangan. Nah, ini pemerintah yang ada di kabupaten, di daerah kota dan juga di daerah provinsi ya. Ini kalau udah berbicara tentang moderasi, ini paling malas ini datang ini. Aku bukan menuduh karena apa? Ya, karena bicara tentang nggak populer. Berbicara tentang moderasi agama, kerukunan antar umat beragama ini nggak populer gitu. Tapi sebetulnya hal-hal inilah yang dapat kembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Gitu loh. Ya, jadi inilah salah satu bentuk ya keprihatinan dari Opung Parbelak ya. Coba kalian perhatikan di Padang ini ya. Coba perhatikan kalian ya. Tadi ada anak-anak yang dianiaya ya. Kena dampak, mungkin entah kena pecahan kaca kah dia, entah kena pukulan kayu kah dia ya. Ini tindakan anarkis loh ini. Ini adalah tindakan pidana. Pengerusakan terhadap properti orang lain ini merupakan tindakan pidana. Ini yang dikatakan vandalisme gitu loh. Nggak bisa dibiarkan ya. Dan juga saya dengar pun juga Opung Parbelak dengar dari pihak korban ya, mereka menerima permintaan maaf tapi tetap hukum ya
harus berbicara. Dia harus diproses secara hukum. Yang terjadi pada hari ini damai seperti kepada bapak-bapak di sini, tetapi oknumnya boleh kita untuk proses secara hukum. Kita insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden inilah yang melukai perasaan Bapak dan khususnya keluarga. Saya selaku wali kota memohon maaf terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Kronologis yang terjadi ini sebelumnya kami mengadakan dari rumah ke rumah Pak Wali. Anak-anak yang kami didik itu di atas kasur orang Pak Wali. Pembina rohani Pak Wali. Dan kejadiannya sudah 6 tahun dari rumah ke rumah Bapak. Karena binaan pendidikan agama ini tidak terjangkau mereka ke gereja sana, ada sedikit terkumpul saya uang. Maka saya bikinlah itu tempat pendidikan pembinaan anak dari agama. Lalu semalam saya mendapatkan WA Pak. Mereka bilang itu gereja. Mereka mau bakar, mau hancurkan. Dengan kejadian tadi itu Pak RT dan Pak RW bawa saya di belakang. Ada entah siapa, nggak tahu siapa, mereka ribut antara mereka. Ketika kejadian tadi itu di warung itu terjadi pertengkaran antara mereka. Ketika beliau ini menyatakan bubarkan itu tidak diizinkan, ramai orang untuk memerangi itu Pak Wali. Bubarkan ibadah itu, acara itu. Orang memegang kayu, anak kecil Pak Wali, dipukul Pak Wali, kaca Pak Wali. Kursi, kipas angin, meteran diputuskan. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Jadi dengan aduannya kejadian itu, Pak sangat menyesal dua belah pihak itu mungkin ada punya kelemahan, kurang dikomunikasi. Jadi untuk masa akan datang nanti kita bisa. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir, inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Bahwasanya kita duduk Kami serahkan kepada Bapak Wali Kota, ya, monitor terus Pak, ya, supaya ini jangan nyampe Pak ke Bapak Wakil Presiden. Karena bukannya bilang apa Pak, kalau sempat ini nyampe sama Bapak Wakil Presiden, kalau sempat turun ya ke Kota Padang hanya untuk menyelesaikan masalah itu kan Bapak yang malu. Nggak perlu kan Pak turun tangan Bapak Presiden, Wakil Presiden kan? Ya, nah ini dia keterangan dari Wakapolda Sumatera Barat. Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Yes. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PPKP dan berproses. Jadi tidak kondisi sebenarnya. Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Iya. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Betul. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Inilah Bapak yang menandakan bahwasanya
di belahan bangsa ini sebetulnya masih ada aja orang-orang primitif. Ya, ini dia pemahaman-pemahaman yang memang betul-betul kadang-kadang ya menjadi alasan untuk membenci saudara-saudaranya yang setanah air gitu loh ya, pemahaman-pemahaman yang salah. Oke, benar ya bahwasanya semua agama itu baik bagi penganutnya, semua agama itu bagus. Ajaran yang tidak ada yang salah, kan begitu. Nah, sekarang begini ya, kadangkala ya karena memang mereka itu pernah menerima sebuah pemahaman yang salah ya, yang diwariskan turun temurun dari orang tua mereka, atau mungkin juga diwariskan oleh lingkungan mereka, diwariskan juga oleh guru-guru spiritual, katakanlah dulu guru spiritual ya, yang diwariskan kepada mereka ya, sehingga membentuk mereka ya memiliki mindset bahwasanya mereka adalah kelompok yang nomor satu. Mereka nggak perlu dengan kelompok orang yang di luar daripada kelompok mereka. Berbeda agama itu adalah celah, berbeda suku itu adalah aib ya. Berteman dengan orang yang berbeda ras itu adalah merupakan sebuah hal yang memalukan. Karena apa ya? Karena mereka itu punya mindset yang eksklusif gitu loh. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang memang harus dicegah gitu ya. Lewat apa? Ya banyak gitu ya. Lewat pendidikan-pendidikan yang mengedepankan Pancasila gitu, mengedepankan kerukunan beragama gitu ya. Dan ini juga salah satu PR ya bagi bagi Kementerian Pendidikan ya. Karena apa? Ini sering sekali terjadi tindakan-tindakan atau pemberian pemahaman yang salah ya kepada murid-murid gitu loh, sehingga murid-murid itu ditanamkan rasa benci ya terhadap orang yang lain, terhadap murid yang lain, kan begitu, secara tidak langsung ya kebanyakan itu di sekolah-sekolah swasta. Kalau sekolah negeri kayaknya ya, kalau aku katakan sih lebih banyak di sekolah swasta. Ini harus dimonitor ini. Ya, dimonitor, sangat harus dimonitor. Karena apa? Nanti mereka akan tumbuh menjadi pribadi. Ketika mereka tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi orang dewasa, tumbuh menjadi orang tua yang membenci orang yang tidak seagama dengannya. Membenci orang yang tidak sepaham dengannya. Membenci orang yang tidak sesuku dengannya. Begitu. Ya. Jadi sampai sini aja lah dulu Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan ya ini boleh menjadi perhatian. Hati-hati Bapak Wali Kota ya. Ketika Bapak Wali Kota tidak serius menangani ini, dan juga Bapak Gubernur juga tidak monitor bagaimana perkembangan di lapangan, jangan sampai ini nyampe ke pusat, Pak. Ya, walaupun berita tentang Opung Parbelak ini bisa saja memang langsung masuk ke pusat ini. Langsung ke atas. Ya nggak jamin Pak ya. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.